catatan abadi di kitabmu yang tak terhapuskan, lukisan indah di hadapanmu. Ini pengakuan kami, kerinduan kami di hadapanmu Tuhan. Mari jemaat katakan kerinduanku di hadapanmu. Doa dengan tulus Tuhan. Di hadapan
Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Tidak ada yang bisa kami katakan Tuhan. Betapa kami sungguh bersuka cita. Betapa kami sungguh orang yang berarti dan berharga di hadapan-Mu. Karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang memiliki kasih yang sempurna. Terima kasih Tuhan buat kesabaran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat Engkau selalu menuntun kami sehingga kami ada sampai saat hari ini. Sehingga kami menuju kesempurnaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami terus Tuhan memohon kepada Engkau. Sampai akhir hidup kami didapati orang-orang yang setia dan taat kepada-Mu. Inilah kerinduan kami. Seperti pujian kami yang kami naikkan di hadapan-Mu. Untuk menjadi anak kesukaan-Mu Tuhan. Bagaikan bunga cantik mempesona, semerbak harum kesukaan-Mu Bapa. Ini kerinduan kami Bapa. Ini kerinduan kami. Haleluya Tuhan. Saat ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman ke dalam tangan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Jika Engkau temui kami berlaku salah di hadapan-Mu Tuhan, layakkan kami menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang berkata-kata kepada kami pada saat hari ini. Hikmat, pewahyuan, rahasia kebenaran firman-Mu Engkau berikan bagi kami pada saat hari ini Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ya, saya hari-hari ini merenungkan ya betapa sebenarnya kita menjadi orang Kristen itu adalah orang yang sangat berbahagia. Sangat, tidak ada duanya Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Dan benar-benar kalau sampai hari ini Tuhan membawa kita ke dalam pengenalannya yang begitu luar biasa, pemahaman yang begitu luar biasa tentang kebenaran firman Tuhan. Saya terkagum-kagum Bapak Ibu Saudari. Terkagum-kagum melihat kebenaran firman Tuhan itu nyata, ya dan amin dalam kehidupan ini. Karena apa Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan? Ya, karena kita harus menjadi pelaku firman. Harus menjadi pelaku firman dan kita harus menjadi melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Benar-benar mengikuti jalan-jalannya yang benar. Ya, kalau kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita tidak mengerti kebenaran firman Tuhan yang sungguh-sungguh benar, Bapak Ibu, maka kehidupan kekristenan itu tidak tahu arah kemana. Ya, tidak tahu jalannya kemana. Nah, ini yang berapa tahun yang saya lakukan, yang saya alami Bapak Ibu Saudari. Ya, kelihatannya rohani, melayani pekerjaan Tuhan. Ya, tapi kebenaran yang sungguh-sungguh itu belum didapati dalam kehidupan saya pribadi pada waktu itu. Sehingga menjadi kekristenan itu seperti apa kata orang saja, secara normal orang bahwa percaya Yesus ya sudah menganggap bahwa sudah yakin selamat. Sudah merasa benar. Sudah yakin
Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Nah, ini yang kita jalani berapa tahun. Ya. Puji Tuhan, kita baca firman Tuhan yang terambil dari Roma 6 ayat yang keempat mengatakan seperti ini, Bapak Ibu Saudari. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini saya tidak semengerti seperti saat hari ini. Dulu kita menganggap bahwa baptisan itu adalah sudah yakin kalau kita sudah dibaptis lahir baru, dibaptis selam, kita sudah merasa bahwa nama kita sudah tercatat, kata pendeta kan. Sering pendeta yang membaptis orang, ya termasuk saya sendiri, Bapak Ibu berkata seperti ini, kalau sudah mencelupkan orang, menguburkan orang di dalam baptisan selam berkata, inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Jadi kalau sudah dibaptis itu namamu sudah tercatat di surga. Nah, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, dan pemahaman yang begitu dangkal, setelah saya mengerti kebenaran ini tidak semudah itu. Tidak segampang itu, Bapak Ibu, nama kita tercatat di sana. Tidak semudah itu. Ya. Memang Tuhan sudah memberi nyawanya kepada kita, Dia mati, bangkit dan naik ke surga. Ya. Memang Dia sudah melakukan itu buat setiap menghapuskan setiap dosa dan kesalahan kita. Tapi kita tidak langsung diberi gratis seperti itu, langsung kayak langsung jadi otomatis kita menjadi orang yang dihapus dosanya seperti itu, sehingga nama kita tercatat di surga, harus melewati baptisan dan seperti itu. Jadi tidak semudah itu, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, tidak semudah itu ya menjadi orang Kristen, menjadi orang yang lahir baru. Nah, dikatakan, oh saya sudah lahir baru, seperti itu namaku dicatat. Cuma seperti itu melewati yang namanya proses yang begitu tidak semudah itu, dan itu memerlukan proses yang begitu panjang ya dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, saya mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Lahir baru itu saya merasakan bahwa kelahiran baru yang benar-benar lahir baru setelah saya mengerti sekali tentang kebenaran firman Tuhan itu yang sungguh-sungguh benar hari ini. Ya, baru tahun-tahun belakangan ini saya mengerti kebenaran itu dan saya praktekkan dalam kehidupan saya, sehingga saya mengatakan inilah yang saya katakan, ini saya baru lahir baru. Padahal kalau menurut pada umumnya orang kalau sudah dibaptis ya, sudah dibaptis selam gitu ya, itu dari tahun 90-an. Ya, saya sudah menganggap bahwa saya sudah lahir baru. Ternyata lahir baru yang benar-benar dikatakan oleh firman Tuhan yang dikatakan di Roma 6 ayat yang keempat ini, saya dikasih hikmat sama Tuhan bahwa lahir baru itu kalau kita benar-benar melakukan apa yang Dia kehendaki dalam kehidupan ini. Kita menjadi hidup yang baru. Di 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17 firman Tuhan mengatakan seperti ini, Bapak Ibu. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, itu melewati proses. Tidak mudah, tidak otomatis. Ya, karena kehidupan kita manusia ini kebiasaan hidup sesuka hati, sembarangan, ya. Artinya belum melakukan apa yang Tuhan kehendaki, belum dipraktekkan dalam kehidupan kita, belum melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, jadi tidak semudah itu menjadi orang Kristen, tidak semudah
Lahir baru itu tidak seperti apa yang kita katakan tadi, sudah baptis, sudah lahir baru, sudah yakin selamat. Bayangkan dari tahun 90 Bapak Ibu, saya baru paham, baru mengerti, baru yakin dalam hidup saya ini, saya sudah melakukan kebenaran walaupun melewati proses sampai nanti akhir hidup saya. Itu butuh perjuangan, ya, butuh perjuangan. Saya takutnya kalau di tengah jalan gagal, karena melakukan kebenaran Tuhan yang lebih sungguh-sungguh itu tidak mudah. Kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita, kebenaran yang benar-benar benar ini tidak mudah. Apa yang Tuhan kehendaki itu tidak mudah, Bapak Ibu. Karena kita terbiasa bahwa hanya percaya Yesus selamat. Sudah dibaptis sudah yakin selamat. Sudah lahir baru katanya. Ternyata tidak semudah itu. Ya, tidak semudah itu. Terus melewati yang namanya melewati begitu banyak yang kita harus lewati dalam kehidupan ini. Yaitu adalah sikap hidup kita, ya, yang masih memberikan keharuman yang busuk, ya, seperti pujian kita tadi itu, ya, sehingga dulu kita masih memberikan keharuman yang busuk di dalam kehidupan kita. Tapi oleh karena kita terus melakukan proses untuk melakukan kehendak Tuhan, seperti pujian kita, kerinduanku di hadapan-Mu, menjadi anak kesukaan Bapa, bagaikan bunga cantik mempesona, semerbak harum kesukaan-Mu Bapa. Amin. Ini kerinduan kita. Dulu kita menyebarkan bau busuk. Amin. Kejijikan bagi orang karena sikap kita yang tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, tapi puji Tuhan, ini yang dikatakan lahir baru, Bapak Ibu, lahir baru yang sungguh-sungguh. Ya, lahir baru yang sungguh-sungguh. Kita harus melakukannya menit, waktu, hari lepas hari yang kita harus lakukan. Yang firman Tuhan mengatakan, makananku adalah melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, rancangannya yang semula adalah kita harus serupa seperti Yesus, serupa seperti itu, sempurna seperti Bapa. Nah, ini kita harus lakukan detik, menit, hari lepas hari supaya kita seperti bunga yang cantik, yang berbau harum. Amin. Ini yang harus kita rindukan, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita, supaya benar-benar, ya, di Bapak melihat dari ketinggian tahtanya, mencium bau harum setiap anak-anak Tuhan. Amin. Kalau kita hari ini masih bau busuk, ya, kita harus memiliki kerinduan supaya kita memiliki bau harum, supaya Tuhan mencari anak-anaknya yang berbau harum. Amin. Semerbak baunya. Amin. Wah, indah sekali. Wah, luar biasa, mempesona sekali orang ini. Karena apa? Kita terus mau mempercantik diri kita. Amin. Memperindah diri kita. Nah, inilah kehidupan kekristenan yang harus kita rindukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, ya, di dalam setiap kehidupan kita. Inilah yang dikatakan kita melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya, ya. Inilah rancangan yang semula Tuhan, dia di kayu salib untuk kita itu serupa seperti Dia, sempurna seperti Bapa. Tuhan Yesus itu indah, agung, dan mulia. Kita contohi sikap perbuatan Yesus itu dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Amin. Amin, Bapak Ibu. Inilah orang, memang itu tidak mudah, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, kita bisa cari
sebelum kita mengerti, carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Dulu kita tidak mencari kebenarannya, kita sibuk berjuang untuk mencapai sesuatu keinginan manusia kita, ego kita, memuaskan keinginan daging kita. Kita berjuang apapun kita tempuh, ya, apapun kita lakukan. Tapi kenapa kita tidak berjuang untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Ya seperti saya bilang, memiliki kerinduan untuk kita harum di hadapan Tuhan. Kita cantik, mempesona di hadapan Tuhan. Banyak orang kesalahan untuk mempercantik diri, ya, untuk ya supaya cantik untuk manusia. Tapi kenapa kita tidak mempercantik batiniah kita, ya, hidup kita di hadapan Tuhan, kepada Tuhan? Orang gila-gilaan mempercantik dirinya untuk dunia ini. Kenapa kita tidak berjuang untuk mempercantik lahiriah kita di hadapan Tuhan? Sehingga Tuhan berkata, di refnya tadi mengatakan apa, Van? Dari tempat tinggi kau dapat melihat cintaku padamu yang ku dekap erat. Semua perbuatanku dan sikap hatiku, catatan abadi di kitabmu yang tak terhapuskan, lukisan indah di hadapanmu Tuhan. Kita dilukis, kita dicatat di buku kehidupan. Baru dicatat nama kita di buku kehidupan kalau kita benar-benar melakukan apa yang Tuhan kehendaki hari lepas hari. Tidak cukup waktu dibaptis nama kita sudah tercatat. Belum. Kita harus sudah benarkah selama waktu kita sudah dibaptis, ya, kita lahir baru, apakah kita berjuang untuk memperindah hidup kita, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan, ya. Benar-benar Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, ya, hari-hari ini yang saya sangat begitu dibukakan mengenai kebenaran ini, ya. Saya juga bingung kenapa baru sekarang saya melakukannya sehebat ini gitu. Ya. Kenapa saya baru-baru sekarang ini, tahun-tahun belakangan ini melakukannya sehebat ini gitu. Segila-gilanya sama Tuhan. Apa saja aku harus lakukan. Ya. Kenapa enggak dari dulu ya? Saya merenungkan kenapa aku enggak dari dulu melakukan ini gitu. Karena apa memang Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, ya, kehidupan kita itu memang Tuhan izinkan terjadi untuk mengalami dulu, ya. Kita itu kayak bangsa Israel itu berputar-putar dulu, ya, di padang gurun, ya. Untung puji Tuhan Bapak Ibu kalau hari ini sudah keluar dari padang gurun itu, ya, sudah keluar dan mulai berjuang untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, ya. Rasanya di Efesus 4 ayat yang ke-27 mengatakan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, kita sudah mengerti kebenaran ini, jangan lagi kita memberi kesempatan iblis untuk memiliki hidup kita lagi, ya. Kita sudah lahir baru. Hari ini aku sudah mengatakan kepada Tuhan, aku sudah lahir baru, aku sudah paham, aku sudah mengerti Tuhan hari ini. Rasanya mengerikan mau melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan rasanya tidak sedikit pun tidak akan kuberi kesempatan untuk iblis untuk menguasai lagi pikiran, setiap perbuatan, apa yang kita lakukan. Jangan sampai. Jangan sampai lagi iblis menguasai kita. Karena kita sudah lahir baru. Jadi Yesus itu mati tidak 2 kali. Ya, cuma cukup 1 kali. Cukup. Nah, kalau Tuhan cukup mati 1 kali, bangkit 1 kali, berarti kita harus meneladani Yesus. Amin.
Berarti kita harus jangan hidup kita memberi kesempatan kepada iblis lagi untuk kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Sebab tidak ada 2 kali Yesus disalibkan, tidak ada. Sebab itu kalau kita sudah hari ini lahir baru, mari jangan diberi kesempatan iblis menguasai hidup kita. Amin. Yaitu kita berjuang hari ini, berjuang mencari dan mencari apa yang Tuhan kehendaki, apa yang belum kita lakukan, apa yang belum berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ini fokusnya kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup baru, yang lahir baru. Amin. Supaya nama kita betul-betul tercatat di kitab kehidupan. Jadi jangan Bapak Ibu waktu dibaptis oleh pendeta saudara waktu itu, ya, atau kami yang membaptis pada waktu itu berkata seperti ini, namamu sudah tercatat di buku kehidupan. Jadi kalau kita belum benar-benar melakukan apa yang Tuhan kehendaki, kita belum benar-benar serupa seperti Kristus, nama kita belum tercatat. Amin. Ingat, nama kita belum dilukis. Belum. Kalau kita benar-benar hari ini melakukan, hari ini kebenaran firman Tuhan kembali mengingatkan kita supaya kalau nama kita tercatat, kita benar-benar berjuang untuk melakukannya. Ya, tanpa bertekun, tanpa perjuangan, nama kita belum tercatat. Hari ini kita masih, ya, tinggal di dunia ini, masih banyak pengaruh-pengaruh dunia yang bisa, ya, menerkam kita, mengikat kita dengan segala pengaruh dunia ini. Sebab itu berjuanglah, kata firman Tuhan, berjuanglah untuk ke pintu yang sempit itu. Jadi keadaan dunia hari ini semakin sulit, semakin gelap, maka kasih orang semakin berkurang. Ya, semakin banyak orang hidup, mengerikan, sudah tidak takut lagi sama Tuhan. Tidak takut. Saya hari-hari ini sangat sedih, saya merenungkan, Tuhan, banyak orang yang nggak takut sama Engkau, padahal Engkau sudah tidak lama lagi datang. Karena apa? Karena keadaan dunia ini sudah kita lihat, sudah nyata keadaan. Ya, hidup itu seperti uap. Betapa singkatnya hidup ini. Kenapa orang kok bukan tambah takut kepada Tuhan? Bukan tambah gentar sama kengerian yang terjadi di dunia ini. Seolah-olah firman Tuhan itu tidak dimengerti. Karena apa? Saya merasa marah seperti itu. Ada rasa marah gitu melihat keadaan dunia yang semakin mengerikan ini, semakin membuat orang lebih tidak takut sama Tuhan. Ini yang membuat saya, Tuhan, sangat sedikit sekali orang yang takut kepada Tuhan, yang sangat menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Sangat sedikit sekali. Keadaan dunia hari ini mengerikan. Saya sampai berdoa sama Tuhan. Pesimis seperti ini, Bapak Ibu melihat keadaan. Tuhan, bagaimana keadaan ini? Sebab itu kalau kita hari ini, ya, yang sudah mengerti, kayak saya sudah mengerti hari ini tentang kebenaran ini, Bapak Ibu. Sebab itu saya terus minta sama Tuhan, seperti pujian tadi, merindukan di hadapan Tuhan itu menjadi anak kesukaannya, anak yang menjadi berkat bagi orang lain, yang menyebarkan keharuman kepada orang, yang dulu sudah cukup lama kehidupan kita itu menyebarkan bau busuk. Hari-hari ini setelah saya mengerti kebenaran firman Tuhan, saya benar-benar rindu hidup saya benar-benar untuk menjadi keharuman bagi setiap orang.
Amin. Tidak mudah Bapak Ibu Saudari untuk itu. Kita perlu memberi hidup kita sepenuhnya, tidak setengah-setengah. Tidak setengah-setengah. Itu berjuang setiap hari. Daging ini masih kuat. Ya, monster-monster yang ada di dalam diri kita itu masih ada Bapak Ibu. Kalau kita tidak terus melatih diri, tidak terus berjuang, ya, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita cuma setengah-setengah, ya, kita nyaman, kita lakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu gampang sekali kita itu terpengaruh dengan keadaan dunia seperti ini. Ini yang saya ngerikan Bapak Ibu. Sebab itu firman Tuhan bilang, berjaga-jagalah, sebab iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya. Siapa yang lengah ya dia dimakan. Jadi jangan sampai menyesal nanti saudaraku yang kekasih. Ya, jangan Bapak Ibu kira sudah menjadi Kristen, Bapak Ibu sudah selamat. Enggak. Ya, enggak. Nanti saudara akan kecewa nanti di sana. Menyesal. Kalau sudah di tahta pengadilannya nggak bisa kembali lagi. Nggak bisa seperti Lazarus dan orang miskin itu. Bapak Ibu tahu ceritanya kan, Lazarus dengan orang kaya. Nggak bisa lagi, nggak ada kesempatan. Selama ada di dunia ini, Tuhan berikan kita kesempatan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita sibuk dengan urusan yang tidak perlu. Bukan salah Bapak Ibu kalau kita melakukan ya kegiatan kehidupan kita sebagai ibu rumah tangga, mencari nafkah hidup, itu tidak salah. Anak sekolah belajar sungguh-sungguh. Nah, di dalam bidang-bidang kita itu memuliakan nama Tuhan. Amin. Jangan banyak, tapi kebanyakan orang kalau sibuk melakukan mencari uang, tapi lupa sama Tuhan. Kalau mau ngomong aja sembarangan, ngomong aja yang menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati orang lain. Berpikir yang tidak sesuai dengan Tuhan pikirkan. Nah, kita kalau mau Bapak Ibu yang melakukan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan pikirkan, itu yang kita pikirkan. Apa yang Tuhan kehendaki, itu yang kita lakukan. Cari kehendaknya. Tentunya kalau mencari kehendak Tuhan berarti sesuatu yang mulia. Carilah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi ini. Carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Cari apa yang Tuhan mau. Inilah tugas kita kepada Tuhan itu, jangan bangun tidur langsung cari sendal, cari sapu nyapu. Berdoa dulu di hadapan Tuhan, cari apa yang apakah hidup kita ini sudah berkenan atau tidak. Terus Tuhan, apa yang kami harus lakukan sepanjang hari ini supaya hidup kami menyukakan Engkau, hidup kami menyenangkan Engkau. Karena kita tercipta ada di dunia ini hanya untuk menyenangkan Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Tuhan menciptakan kita untuk menyenangkan Dia, Bapak Ibu. Ternyata saya mengerti lagu ini. Saya baru ngeh gitu. Puji Tuhan disadarkan, Bapak Ibu. Dulu saya mana tahu menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan orang lain yang lebih banyak menyenangkan diri sendiri. Berapa banyaknya waktu sia-sia untuk menyenangkan manusia, untuk menyenangkan diri sendiri. Setelah saya mengerti pujian ini, saya sadar, wow, ternyata hidup ini, karena hidup ini singkat Bapak Ibu. Berapa tahun hidup ini saya gunakan untuk hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Padahal hidup kita ini sebenarnya tercipta hanya untuk menyenangkan Dia. Untuk menjadi bunga yang indah, yang cantik. Ini kehidupan kita sebenarnya. Tetap kita melakukan segala aktivitas kita.
Tapi pikiran kita yang utama itu bagaimana untuk memenuhi kebutuhan kita. Bagaimana aku memuaskan supaya aku kayak orang lain. Orang lain punya 10 mobil, aku harus lakukan itu. Itu yang ada di dalam diri kita. Tapi tidak ada di dalam diri kita bagaimana aku menyenangkan hati Tuhan. Padahal kebenaran firman Tuhan mengatakan cari dulu kerajaan surga. Maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Amin. Tapi manusia tuh ingin memuaskan keinginannya, hawa nafsunya, keserakahan, itulah manusia, keinginan daging. Nah inilah yang harus kita matikan, seperti firman Tuhan di Roma 6 ayat 4 ini Bapak Ibu. Yesus sendiri mencontohkan, dia mematikan dirinya. Dia mau menjadi manusia, mau menjadi seperti kita, supaya kita meneladani dia, supaya kita mematikan segala keinginan hawa nafsu kita. Amin. Sebenarnya Tuhan Yesus anak Allah loh, anak Bapa. Tapi dia kenapa dia rela memberi nyawanya, mau seperti manusia. Supaya kita mencontohi teladannya Bapak Ibu. Dia menang, kita juga menang. Dia taat sampai mati di kayu salib. Supaya kita juga taat di dalam penderitaan kita. Dalam menyalibkan keinginan kita, kita menang. Dia sudah dulu menang, kita harus contohi teladannya, amin. Dia menang, kita pasti menang. Cuman kita ini gak mau. Yang lebih besar itu keinginan kita daripada keinginan Tuhan. Daripada mengikuti teladan Tuhan. Daripada mengikuti apa yang dia kehendaki. Itulah kita hari ini. Tapi ayo kita sama-sama hari ini. Saya bersyukur belakang tahun ini saya terus mencari apa yang dia kehendaki. Terus menyangkali segala keinginan daging ini. Karena inilah yang Tuhan contoh, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita tercipta untuk menyenangkan dia. Amin. Amin. Ini yang harus kita lakukan. Kalau saudara mau cari, aduh, tidak akan pernah mencapai yang namanya keinginan saudara. Tapi kalau saudara mau melakukan kehendak Tuhan, walaupun sakit, berat untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi kita punya sukacita, punya spirit yang luar biasa. Ada satu pengharapan. Indah. Rasa-rasanya kalau sudah mencapai di titik ini Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Rasanya, aduh tidak pengen lagi melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Takut. Rasanya tuh kalau sudah melakukan seperti itu kayak orang ketagihan. Ya, kayak orang ketagihan, kayak orang apa namanya? Orang narkoba itu apa? Sakau. Mau cari Tuhan aja, mau mencari kebenaran. Ini bukan saya sok Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu mencapai detik apa yang saya alami ini, Bapak Ibu baru tahu. Kalau Bapak Ibu hari ini belum mengalami, paling lebay, bester, sok deh. Mana mungkin bisa, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab Tuhan berfirman, aku menang, kau pasti menang. Bagiku tidak ada yang mustahil. Amin. Kalau kita mau berjuang, kita harus bertekun. Setiap hari kita harus latih. Sebab itu ada firman Tuhan, jadikanlah semua bangsa muridku. Kita harus menjadi murid. Sebelum kita memuridkan orang lain, kita dulu harus menjadi murid. Artinya kita harus melepaskan segala sesuatu miliknya. Barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu miliknya, dia tidak layak bagiku. Dia tidak layak menjadi muridku. Kalau kau tidak mau melepaskan segala sesuatu, malas, enggak, aku lebih enak ikut dunia, memuaskan hawa nafsuku. Nah ini orang cenderung di sini sulit untuk melepaskan segala keinginan dunia ini. Sudah terbiasa, sudah bertahun-tahun, berabad-abad, sudah terikat dengan dunia ini. Karena ada pengajaran juga yang tidak membuat umat-umat Tuhan. Saya juga menyesal dulu, kenapa saya sempat juga mengajarkan hal seperti itu. Kenapa saya baru tahun belakangan ini. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, harga yang harus dibayar, amin.
Amin. Kalau kita mau, Tuhan pasti memampukan kita. Tuhan memberikan kita kekuatan untuk kita bisa melewati apa yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itu berat memang. Tapi kalau kita mau, kita bisa melewati bertahap. Amin. Hari ini saya bisa karena anugerah Tuhan. Karena saya rindu Tuhan tolong. Tuhan tolong aku, buatku mengerti. Terus yang Engkau ingini dalam hidupku, sebelum berakhir hariku, ku mau menyelesaikan tugasku. Amin. Minta Tuhan, Tuhan tolong aku Tuhan. Aku rindu Bapa untuk melakukan kehendak-Mu, menyelesaikan tugasku di dunia ini. Supaya kelak nanti aku menutup mata, aku disambut oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Aku melihat dia sudah melakukannya, nama kita baru tercatat di kerajaan surga, di kitab buku kehidupan. Amin. Dicatat apa yang kita lakukan di dunia ini, diukir. Kalau kita hari-hari hidup kita itu, makanan kita tuh itu, Bapak Ibu. Makanan kita itu melakukan kehendak Tuhan tuh hari-hari kehidupan kita mencari perkenanan Tuhan. Kita tercipta untuk menyenangkan Tuhan, untuk menjadi harum. Sudahlah dulu, yang lama sudah berlalu, ya. Seperti 2 Korintus tadi. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Jangan seperti Ananias dan Safira. Jangan menengok ke belakang lagi. Yuk kita maju, lihat apa yang Tuhan kehendaki. Terus hari ini kita sudah lakukan, besok tanya lagi Tuhan, apa yang harus kulakukan Tuhan. Dan itu dibukakan terus sama Tuhan. Kita kejar, dibukakan tuh rahasia-rahasianya. Hadiah kalau saya bilang dari Tuhan. Sesuatu yang luar biasa. Hari-hari ini Bapak Ibu, saya tidak cuma ngomong kepada Bapak Ibu. Saya bilang sama Fanny, Van, luar biasa kalau kita taat kepada Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan singkapkan, yang bukakan. Dan kita terpukau melihat Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Kebenarannya itu iya dan amin. Saya lihat kalau kita taat, itulah yang kita bisa membawa dampak bagi orang lain. Amin. Dan kita terpukau melihat kebenaran itu hidup. Kalau kita menghidupkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak menghidupkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita tidak melakukan apa yang Dia ingini, kita tidak mau berjuang, tidak mungkin kita melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat kehidupan kita. Bagaimana kita bisa memberikan kepada orang, wow Tuhanku dahsyat, orang terpukau dengan Tuhan, orang dihidupkan melewati hidup kita. Tidak mungkin Bapak Ibu. Karena kita egois dengan diri kita, tidak mau berjuang. Mari hari ini Bapak Ibu, apa yang kita lakukan di dunia ini? Kita lihat keadaan dunia seperti ini. Apa yang kita mau cari? Gak ada artinya semua itu. Boleh kita mau melakukan pekerjaan yang lain, tapi jangan lupa cari kehendak Tuhan. Cari apa yang Dia lakukan, yang Dia ingini dalam hidup ini. Supaya apapun yang kita lakukan diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Saudara, rasa toh hari-hari ini baru sadar. Jangan kalau sudah kepepet, sudah rasanya gimana baru cari Tuhan. Ya, berat. Seandainya saya tahun 2017 kemarin itu pergumulan yang begitu berat bagi saya. Rasanya saya mau lari dari Tuhan. Waduh. Tapi saya memaksakan, saya tahu Tuhan ini, kalau aku lari dari Tuhan semakin parah aku. Tidak mungkin aku bisa kembali kepada Tuhan. Banyak godaan setan di saat-saat begitu. Banyak godaan.
Dan saya tidak seperti di Efesus 4 ayat 27 ini mengatakan, dan jangan lari, janganlah beri kesempatan lagi kepada iblis. Jangan, sekecil apapun, jangan lagi kita memberi kesempatan. Waduh, kalau kita sudah memberi kesempatan iblis lagi, aduh saya tidak tahu lagi dah. Yang sudah melakukan aja saya hari ini untuk mengejar apa yang Tuhan inginkan itu rasanya berat Bapak Ibu. Anugerah kalau saya bisa sampai hari ini ada. Amin, berat. Ini baru-baru ini ditawarkan Tuhan sesuatu untuk melakukan kehendaknya. Karena saya minta, Tuhan apalagi yang saya harus lakukan? Apa yang belum kulakukan? Tuhan bilang ini lakukan. Waduh Bapak Ibu berat. Amin. Tapi saya bilang sama Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan pakaianku tetaplah selama-lamanya, sekalipun dagingku. Kalau Tuhan yang mau, tidak ada pilihan Bapak Ibu, asal menyenangkan hati Tuhan. Amin. Asal menyukakan hati Tuhan. Saya tidak peduli manusia mau bilang apa lagi. Sudah. Ini puncak. Terus kalau kita mau cari kebenaran-kebenaran semakin tinggi, semakin level kita semakin tinggi, itu kesulitannya pun semakin mengerikan Bapak Ibu. Tapi kalau kita sudah biasa melakukan, jadi biasa. Ya sesuai dengan banyak diberi, banyak dituntut. Jadi Bapak Ibu hari ini yuk, sampai di mana saudara sudah mulai lakukan? Kejar terus. Ya, kalau saudara hari ini belum mulai melakukannya, nah nggak tahu lagi aku. Mau masuk, keluar lagi, masuk lagi, ikut jalannya Tuhan, ikut jalannya Tuhan, sudah ikut di jalannya, keluar lagi gimana? Kalau mau masuk. Tadi anak Tuhan di sini katakan anak muda, memang anak muda sulit memang untuk melakukan ini, berat bagi mereka. Dia bilang gini, ayo kamu masuk ke sini jalan ini. Aduh, aku nggak bisa. Dia tahu memang berat. Ya itu terserah Anda. Anda mau melakukan kehendak Tuhan atau kehendakmu sendiri. Kalau saudara mau melakukan kehendak saudara ya sesuka hatimu, enak. Tapi ingat ditata pengadilannya. Kalau nggak dari sekarang, kalau Tuhan tidak ingatkan terus, nanti ditata pengadilan, saudara, nggak ada lagi. Tuhan lihat, ini bukan penghuni, bukan pewaris kerajaan surga. Karena apa? Dia tidak mengikuti jalan-jalanku. Dia ikut keinginannya. Karena ditawarkan selama di dunia ini, ayo ikut jalan Tuhan atau ikut jalan dunia ini. Dia mengikuti jalan dunia. Ya sudah, kalau kamu tidak bertobat, nggak sampai, bukan menjadi ahli waris kerajaan surga. Kita bukan anak-anak sahnya nanti di sana. Nama kita tidak tercatat. Nah, tapi kalau saudara selama ini firman selama ini memberikan kepada kita untuk kita melakukan kehendak Tuhan, untuk mengikuti jalan Tuhan. Ini tawarannya, saudara harus mengikuti salib. Jalan Via Dolorosa. Saudara pilih. Ikut Tuhan itu jalan Via Dolorosa, Golgota, salib. Amin. Loh, kok nggak ada amin? Iya, ini pilihannya. Nggak ada lain kalau mau ikut Yesus, ini jalan Tuhan Yesus. Yesus memberi contoh sudah di kayu salib, itu yang kita teladani. Sebab firman Tuhan mengatakan kalau kau tidak menderita, firman Tuhan kalau kita menderita bersama-sama dengan Tuhan, kita akan dipermuliakan bersama-sama Dia di sana. Amin. Nah, kalau saudara di sini tidak mau menderita, tidak mau pikul salib, tidak mau melakukan kehendaknya, tidak mungkin di sana. Tidak dikenal Bapak Ibu. Amin. Ini bukan dongeng, bukan omong kosong Bapak Ibu. Ini kebenaran. Yang hari-hari ini saya terus melakukan itu. Mau ikut Tuhan itu tanpa batas. Apapun, mau tenaga, mau apapun. Saya lakukan.
Kalau keinginan daging, saudara, aduh enak di rumah, santai-santai ke mall sana, shopping sana. Waktu bukan tidak boleh shopping, tidak boleh ini ya Bapak Ibu. Tapi saya kalau Tuhan suruh lakukan, saya lakukan. Saya utamakan dulu apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Amin. Kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, waduh, sulit. Menjadi orang Kristen itu beratnya di sini. Tinggal Bapak Ibu mau yang mana? Pilihan mau ikut Tuhan, ikut dunia. Ikut Tuhan ini loh jalannya. Apa yang kita mau cari lagi di dunia ini? Apa yang kita ingin lagi di dunia ini? Seperti ini keadaan dunia. Apa yang kita mau cari di dunia ini? Coba lihat keadaan dunia ini, bukan semakin tambah baik. Kenapa gak kita cari Tuhan aja? Biar sudah ada vaksin, tetap aja orang kena COVID. Coba saya kalau melihat itu, aduh. Tapi vaksin itu harus untuk mencegah lebih, untuk keparahan mencegah lebih ini lagi kadar parahnya, ya, supaya tidak terkapar. Coba Bapak Ibu Saudara, apa yang kita mau harapkan di dunia ini? Ayo kita berlomba hari ini cari kebenaran. Hari ini yang kita lakukan ini sebenarnya rahasianya, cari kebenaran aja. Amin. Kalau hari ini Bapak Ibu sedang diproses oleh Tuhan karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena saudara mau, ya, saudara mau menyerahkan hidup saudara, saudara siap dimuridkan oleh Tuhan. Artinya saudara siap diproses melewati apapun yang terjadi di dalam kehidupan saudara. Amin. Amin. Jangan marah, ya. Setelah saudara, iya Tuhan, aku mengerti maksudmu. Besok diuji lagi. Amin. Diuji lagi. Nah, tapi kalau kita mengerti, kita katakan terima kasih Tuhan, mampukan aku. Beri aku kekuatan untuk menjadi murid yang pandai. Amin. Menjadi murid yang menangkap apa yang Tuhan ajarkan. Daud itu loh rendah hati, mau diajarkan, mau diajari terus sama Tuhan. Bayangkan dia seorang raja loh, tapi dia rendah hati, mau diajar oleh Tuhan. Makanya di Mazmur 90a itu mengatakan kesukaannya adalah kesukaran, kesulitan. Itu Daud. Kesukaannya Rasul Paulus, Yesus keuntungan bagiku. Hanya Yesus kebahagiaan kita. Amin. Gak ada yang lain. Dunia membuat bahagia paling sekejap hilang. Tidak kekal. Kalau sama Tuhan itu kekal, Bapak Ibu, di langit baru, bumi baru itu tempat kita. Amin. Itu di sana kekekalan kita cari di sana. Kalau di dunia ini 70 tahun, umur manusia 80. Betapa singkatnya hari umur manusia. Bagai embusan uap, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun, demikian firman-Mu. Ya, cuma 70 tahun. Mau cari apa? Ayo, jangan mau dikuasai oleh kuasa kegelapan. Kalau hari ini kita terikat dengan sesuatu yang kita sulit untuk keluar, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, saudara hari ini minta sama Tuhan, ratapi diri saudara. Ini yang saya lakukan Bapak Ibu. Seperti Tuhan Yesus waktu dia di kayu salib.
Dia di dalam penderitaan, dia doa dengan doa ratap dan doa tangis, dengan ratap ratap tangis, doa itu Tuhan lakukan supaya dia melewati maut. Amin. Nah ini kita harus, nah kalau kita tidak meratapi kelemahan kita, jangan sampai kita nanti menuju ke maut. Nah Yesus sudah memberi contoh buat kita, ratapi yang membuat kita sulit untuk keluar, untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kita merasa, Tuhan, aku sulit Tuhan, aku masih keinginanku ini, kehidupanku masih ini, keduniawian. Tuhan, lepaskan aku dari ini supaya aku ikut apa yang Kau kehendaki. Kita kan masing-masing punya kelemahan. Nah itu yang kita ratapi. Apalagi ada berapa kelemahan kita. Nah itu kita harus tangisi supaya kita keluar menjadi pemenang. Amin. Berkat ketaatan, berkat kesalehan Tuhan Yesus, doanya dijawab sehingga dia menang. Hari ini dia bangkit. Amin. Bangkit. Yuk kita bangkit. Kalau kita tidak memerangi, tidak berjuang, tidak meratap di hadapan Tuhan, kita tidak akan bisa menang seperti Yesus. Jangan bilang, oh Tuhan Yesus kan sudah membayar lunas kita. Dia yang sudah beri nyawanya, kita pasti selamat. Sesat saudaraku. Amin. Tentunya kita tidak sehebat dia penderitaannya. Setidaknya kita menggumuli, menangisi kelemahan kita itu. Yang suka ngomong, yang enggak. Iri hati, dengki, kesombongan. Nah itu yang kita tangisi, kita ratapi. Amin. Yang suka khawatir, kepahitan, mudah tersinggung, mudah marah. Saya dulu tuh sedikit-sedikit suka marah Bapak Ibu. Jadi dikasih tekanan darah tinggi terus dulu. Saya tahu ini cara Tuhan ya, cara Tuhan kasih ini supaya saya bisa sabar, menguasai diri. Amin. Kalau diperhadapkan dengan kata-kata orang, dengan apapun yang saya tidak suka, saya mulai merelakannya. Amin. Saya mulai merelakannya. Nyaman Bapak Ibu, enggak naik tekanan lagi. Amin. Enggak naik lagi tekanan. Yang penting kita makan yang benar, yang sehat. Kalau kita sudah makan yang sehat, terus tekanan kita naik-naik terus, berarti ada sesuatu yang Tuhan proses dalam diri kita. Kita harus cek. Oh mungkin aku nih gampang marah, aku gampang tersinggung, aku gampang begini. Saya dulu seperti itu. Sehingga saya mulai sabar, mulai merelakan segala sesuatu, tidak mudah stres lagi. Amin. Berarti kalau kita mudah stres, khawatir, berarti kita menghina Tuhan dong. Berarti kita tidak percaya dengan Tuhan. Berarti kita melecehkan Tuhan. Berarti omong kosong perkataan kita, aku mengasihimu Tuhan, aku menghormatimu Tuhan. Nah ini yang diproses terus Tuhan kepada saya. Sehingga puji Tuhan hari ini ya nyaman. Walaupun belum 100% ya Bapak Ibu ya. Setidaknya 90% saya sudah capai ini. Memang betul-betul rasakan nyaman sekali. Amin. Amin. Sudah tidak memikirkan itu karena memang proses yang lain ada lagi Bapak Ibu untuk kita lebih berkualitas lagi. Supaya hidup kita benar-benar membawa dampak, benar-benar hidup kita sesuai seperti apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki, benar-benar sempurna. Karena Yesus sempurna, amin. Waktu dia di kayu salib, tidak serupa lagi, dia sudah sempurna, amin. Melewati proses, baru dia sempurna. Nah terus kita sempurna, sampai sempurna sesuai dengan standar kita. Kesempurnaan itu sesuai standar kita masing-masing, amin. Amin ya, paham? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita angkat pujian ini, kita mau indah. Kita mau seperti
bunga indah yang cantik mempesona. Amin. Pujian ini saya suka sekali kata-katanya, syairnya, dan betapa indahnya kalau kita itu cantik di mata Tuhan. Amin. Kerinduanku di hadapan-Mu Tuhan menjadi anak kesukaan Bapa, bagaikan bunga cantik mempesona. Amin. Kalau kita lihat bunga yang cantik itu, aduh cantiknya ya. Amin Bapak Ibu. Nah itu juga kita rindu Tuhan melihat kita seperti bunga yang cantik. Walaupun muka kita tidak secantik orang lain, tapi hati kita cantik. Amin. Sehingga Tuhan bilang, walaupun engkau memiliki muka yang sempurna, tapi hatimu busuk. Tuhan bilang, bau busuk. Aku gak kenal engkau. Ya kau. Amin. Tapi kalau kita bunga yang cantik, menyenangkan hati Tuhan. Wow, kau cantik anakku. Kau mempesona. Kau harum. Mari kita lakukan ini supaya kita menjadi bunga yang cantik. Amin. Mari kita punya kerinduan ini. Tuhan pasti sanggupkan. Tuhan pasti berikan kita Bapak Ibu. Mari kita kejar ini. Menjadi anak kesukaan Bapa. Tuhan melihat setiap hati kita rindu untuk menjadi bunga yang cantik. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Cantik mempesona. Haleluya. Semerbak harum kesukaanmu Bapa. Kerinduanku. Kerinduan Dengan hatimu yang sungguh-sungguh kepada
hadapan. Sekali lagi katakan, dari tempat tinggi. Dari tempat tinggi kau dapat melihat cintaku padamu yang ku dekap erat. Semua perbuatanku dan sikap hatiku catatan abadi di kitabmu yang tak terhapuskan. Lukisan indah di hadapan, lukisan indah di hadapan, lukisan indah di hadapan. Mari Bapak Ibu tundukkan kepala. Bapak Ibu naikkan doamu di hadapan Tuhan, kerinduanmu di hadapan Tuhan, ketulusan hatimu ingin hidup menyukakan hati Bapa. Dia tahu Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Jangan takut. Dia yang akan menuntun setiap kita untuk kita bisa melakukan apa yang Dia kehendaki. Asalkan kita memiliki kerendahan hati di hadapan-Nya. Asal kita memiliki satu kerinduan kepada-Nya untuk hidup kita lebih menyukakan Dia. Dia yang akan menuntun kita. Dia yang akan memegang tangan kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati umat-Mu yang rindu akan melakukan kehendak-Mu, yang rindu untuk dipercantik seperti bunga yang indah. Bapa, pegang tangan kami. Kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kami memiliki kerinduan Bapa, karena ini tidak ada pilihan lain. Walaupun itu sulit, walaupun itu berat kami lakukan, tapi paksakan diri kami Tuhan. Paksakan kami supaya kami melakukan kehendak-Mu. Tolong kami Bapa, tolong kami. Terima kasih kebenaran-Mu Kau sudah sampaikan bagi kami. Kami percaya kebenaran ini tidak sia-sia Kau sampaikan bagi kami. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan melewati kebenaran ini. Dan kami melihat hari lepas hari Engkau mempercantik hidup kami. Haleluya Bapa, kami rindu hidup kami dapat menjadi berkat bagi setiap orang. Terutama menyenangkan Engkau. Nama kami tercatat di buku kehidupan-Mu Tuhan. Dan Engkau berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan. Hanya Engkau yang layak menerimanya. Saudara kekasih, angkat kedua tangan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan pertolongan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudari dari sekarang sampai selamanya. Yang diberkati Tuhan.